Selamat siang. Selamat siang, Siang, Bapak. Oh, bagaimana kabarnya? Kabar baik, Pak. Silakan duduk. Jadi, terima kasih sudah datang di ruangan saya. Sama-sama. Ada yang Jadi, bisa bantu? Pak In, apa kira-kira yang mau kita bicarakan saat ini? Baik. Terima kasih, Pak. Saya datang ke ruangan Bapak untuk minta untuk disupervisi, Pak. Oh, minta disupervisi, ya, Pak. Siap. Ya. Kira-kira mau disupervisi di kelas mana nanti ketika saya masuk? Ya. Saya minta disupervisi di kelas 10, Pak. 10 ya? Ya. Kelas 10. Baik, Bapak. Jadi saya sebelum kita masuk ke kelas nanti, apa kira-kira materi yang akan dibawakan di sana? Ya, baik. Untuk materi yang kita bawakan di sana nanti, yang saya bawakan di sana tentang replikasi virus. Tentang replikasi virus. Tentang replikasi virus. Ya. Ya, dari materi tentang replikasi ini, apa kira-kira tujuan pembelajaran yang hendak dicapai oleh peserta didik nanti dalam proses pembelajaran? Ya, untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti melalui pembelajaran discover learning, diharapkan peserta didik mampu membedakan bagaimana replikasi virus dalam dua siklus, yaitu siklus litik dan siklus isogenik. Bapak ingin menerapkan sebuah model pembelajaran discover learning. Ya. Kontennya adalah ingin membedakan bagaimana peserta didik ingin membedakan proses replikasi virus secara litik dan isogenik. Jadi dalam proses pembelajaran yang akan berjalan, Bapak, ya, jadi saya ingin membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Ya, baik, Pak. Yang saya harapkan Bapak bisa bantu nanti karena saya menggunakan proses pembelajaran diferensiasi, terus konten dalam bentuk slide, KEC dan juga media pembelajaran. Yang ingin dikembangkan itu nanti jadi kompetensi berkaitan dengan penerapan pembelajaran diferensiasi, terus konten dalam bentuk slide, terus KEC dan penggunaan media pembelajaran. Dari empat hal ini, ya, bagian mana yang nanti Bapak ingin untuk saya amati? Ya, baik, Pak. Yang saya inginkan dari Bapak nanti untuk bisa diamati tentang bagaimana penggunaan proses penggunaan penerapan pembelajaran diferensiasi, juga bagaimana konten dalam bentuk ke PTT nanti, juga media pembelajaran tentang penggunaan media berupa video dan juga gambar. Oh, ya. Jadi daerah yang saya amati nanti tentang proses diferensiasinya itu. Terus apakah menggunakan konten yang menggunakan slide, dan apakah ada kesepakatan belajar atau hasilnya, dan apakah ada penggunaan media pembelajaran. Oh, jadi bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang kita kembangkan? Ya, baik. Untuk penilaian, memang selama ini saya belum menggunakan proses atau belum menggunakan penerapan pembelajaran diferensiasi, sehingga saya ingin menerapkan proses pembelajaran diferensiasi dalam proses pembelajaran. Selama ini Bapak belum menerapkan proses Pembelajaran diferensiasi dan juga belum menggunakan media KEC dan juga konten dalam bentuk slide. Oh, iya. Jadi selama ini Bapak belum menerapkan pembelajaran diferensiasi. Saat ini mencoba untuk menerapkan proses pembelajaran diferensiasi
konten dalam Konten. slide dan KHC dan seperti itu. Ya, siap. Ya. Dari observasi nanti apa kira-kira harapan kita bersama? Ya. Harapannya nanti bahwa dengan menerapkan metode pembelajaran diferensiasi, saya mampu melihat apa kelemahan yang saya miliki, sehingga nanti pada proses pembelajaran selanjutnya saya mampu melihat kelemahan-kelemahan itu dan merubah sedikit demi sedikit bisa merubah untuk meningkatkan kompetensi saya. Harapannya ketika dalam observasi berlangsung melihat kelemahan-kelemahan Ya. itu, kelemahan-kelemahan itu diperbaiki, Ya, siap. ya, diperbaiki dalam rangka meningkatkan kompetensi atau kualitas proses pembelajaran. Benar. Itu harapannya. Baik, Pak In, terima kasih. Sama-sama. Ya, kita sudah bersama pada saat ini. Jadi selanjutnya kita akan memasuki kelas yang Bapak ingin ajarkan. Siap. Oke? Ya. Jadi sudah siapkan segala sesuatu. Ya, selamat pagi. Silakan duduk. Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Masih semangat? Ya, baik anak-anak sekalian, kita lanjut dengan materi kita minggu lalu tentang virus. Baik, untuk hari ini tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yaitu tentang membedakan proses replikasi virus antara dua siklus ya. Yang pertama siklus lisogenik, litik dan juga siklus lisogenik. Ya. Melalui tayangan video nanti kita akan sama-sama menyaksikan seperti apa proses replikasi virus itu. Ya. Baik antara siklus lisogenik dan juga siklus litik. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran, yang pertama, virus dikatakan sebagai benda yang hidup. Itu karena hanya apa? Dia bereproduksi. Bereproduksi seperti apa reproduksi? Berkembang biak dalam sel inang. Apa itu sel inang? Tempat virus berkembang biak. Oke. Terus selanjutnya, mengapa virus dikatakan sebagai benda peralihan dari mati ke hidup? Silakan. Virus akan dikatakan boleh hidup jika virus berada dalam fase inang atau sel inang. Sedangkan virus akan menjadi benda mati jika berada di dua fase inang atau sel inang. Iya, benar sekali ya. Dikatakan benda hidup karena dia berada pada fase inang. Dikatakan benda mati karena dia berada pada di luar tempat di mana dia mampu untuk bereproduksi. Ya, yang berikut, bagaimana cara virus ya? Cara virus memperbanyak diri. Ya, silakan. Virus dapat memperbanyakkan diri hanya jika berada dalam sel inang. Ada lagi yang lain? Silakan. Virus prioritas sel inang untuk mensintesis asam protein dan bagian tubuh virus untuk mencari virus baru.
Oke, ada lagi? Ya, Cece. Virus dapat memperbanyak diri dengan melalui siklus litik dan siklus lisogen. Ya. Virus melakukan replikasi dengan dua siklus, ya. Dua siklus. Yang pertama tadi adalah siklus litik dan juga yang kedua adalah siklus lisogen. Oke, adik-adik sekalian, untuk lebih memahami tentang bagaimana sistem reproduksi atau replikasi atau memperbanyak dirinya virus ini dalam seminar itu, mari kita sama-sama menonton video ya, video tentang bagaimana proses perkembangbiakan virus yang terjadi pada fase selinan itu, ya. Oke. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, WPB Usi. Kali ini kita masih membahas bab virus, yaitu materi tentang reproduksi virus, daur lisis dan daur lisogenik. Oke, disimak baik-baik ya. Reproduksi pada virus yaitu virus berkembang biak dengan cara replikasi di dalam sel inang atau host. Energi untuk sintesis protein virus pada saat bereproduksi berasal dari sel inang atau host. Asam nukleat virus membawa informasi genetik untuk membentuk virus yang baru. Reproduksi virus ada dua macam, yaitu daur litik atau lisis dan daur lisogenik. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas adalah daur litik atau lisis. Coba kalian perhatikan gambar. Tahap awal adalah fase absorpsi, yaitu virus menempel pada sel inang atau host. Fase yang kedua adalah fase penetrasi, yaitu virus menginjeksikan materi genetik DNA atau RNA ke dalam sel inang. Fase yang ketiga adalah fase sintesis, yaitu pembuatan salinan genom dan protein komponen virus. Fase yang keempat adalah fase pematangan, yaitu perakitan virion. Virion adalah partikel lengkap virus. Dan fase yang kelima adalah fase lisis atau litik. Ini adalah ciri khas dari daur litik ya. Sel inang pecah dan virus baru keluar dari sel inang. Virus menghasilkan enzim lisosim, enzim yang digunakan untuk merusak dinding sel inang. Virus virulen adalah virus yang mampu bereproduksi dengan siklus litik atau lisis. Mengulang kembali bagaimana proses replikasi itu sendiri, ya. Di bagian sini siklus litiknya, di bagian sebelah sininya siklus lisogenik. Paham ya? Sudah paham? Oke, silakan. Sudah.
Perlu diperhatikan di sini. Setelah kalian kerja sebentar, tugasnya itu dipresentasi dengan menggunakan diagram Venn, ya. Bang, langsung di sini bagaimana proses hidup siklus litik di kelompok mana tadi yang kelompok siklus litiknya? Ya, yang satunya lisogeni, ya. Tetapi di satu diagram Venn ini. Setelah itu sebentar selesai, kalian identifikasi, ya, mana yang sama dari keduanya ini, proses siklusnya, ya. Dari kedua siklus ini, mana yang sama? Paham ya? Oke. Kelompok satu sudah? Kamu yang bisa jadi kan? Oke. Ya, baik. Karena sudah selesai kerjaannya, silakan kelompok satu untuk presentasi tentang bagaimana replikasi virus dalam siklus litik dulu. Ya, kita beri kesempatan kepada kelompok satu. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan membahas bagaimana cara bereproduksi dalam siklus ini. Yang pertama, pelekatan atau absorpsi adalah proses di mana phage melekat pada bakteri. Virus melekat pada permukaan sel inang melalui interaksi antara protein pada kapsid virus dengan reseptor sel inang. Setelah terikat, virus dapat memulai langkah berikutnya, yaitu penetrasi. Penetrasi adalah proses di mana DNA phage dimasukkan atau disuntikan ke dalam sel inang. Penjelasannya, virus menembus membran sel inang dan mengirim materi genetiknya atau asam nukleat ke dalam sel inang. Materi genetik dapat berupa DNA atau RNA tergantung pada jenis virusnya. Yang ketiga, replikasi dan sintesis. Proses di mana sel membuat komponen virus. Penjelasannya, materi genetik virus masuk ke dalam sel inang. Ia mulai mereplikasi dirinya sendiri menggunakan mesin replikasi sel inang. Ini berarti virus menggunakan alat dan mekanisme sel inang untuk menghasilkan salinan baru dari dirinya sendiri. Yang berikut, pematangan. Pematangan adalah proses di mana terbentuknya partikel virus yang utuh dan sel inang pecah. Penjelasannya, selama proses replikasi ini, komponen protein virus juga direplikasi. Protein-protein ini akan bergabung dengan salinan materi genetik yang baru untuk membentuk virion atau partikel virus yang lengkap. Setelah virion terbentuk, sel inang akan pecah dan atau melewati proses lisis yang mengakibatkan pelepasan virion ke dalam lingkungan sekitarnya. Virion yang sudah terbentuk ini siap untuk menginfeksi sel-sel baru dan melalui siklus replikasi yang baru dan mulai siklus replikasi virus lagi. Teman-teman, itu saja diskusi kami. Jika teman-teman belum mengerti apa yang kami bahas, silakan. Ya, baik. Itu yang mereka
jelaskan hasil dari apa yang mereka lihat berdasarkan pengamatan lewat video tentang replikasi virus ini. Jika ada yang bertanya silakan. Kelompok 2, silakan. Ya, anggota kelompoknya silakan bantu menjawab. Silakan. Ya, perhatikan kan baik sini. Ini yang mereka kerjakan. Proses siklus litik ini seperti ini, ya. Ini tahapan atau siklus daur hidupnya virus pada siklus litik, ya. Di sini, ini yang mereka bahas tadi. Yang pertama tentang pelekatan. Seperti apa pelekatan pada virus itu? Pelekatan virus pada sel bakteri, ya. Ada 5 tahapan di sini pada siklus litik. Nah, pertanyaannya sekarang ini untuk kelompok yang bawa materi tentang siklus litik ini, seperti apa atau bagaimana fase pematangan pada siklus litik ini? Silakan. Terima kasih pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Guru. Kami ingin menjawab pertanyaan tersebut. Saya berikan waktu kesempatan. Yang virus lakukan adalah dia akan membentuk partikel virus yang baru dan utuh, dan sel inang akan pecah dan melepaskan virion yang baru terbentuk ke dalam lingkungan sekitarnya. Oke, baik. Yang dimaksud dengan pecahnya sel inang itu seperti apa? Proses di mana ia akan melepaskan virus baru dan utuh agar dapat dilanjutkan dalam siklus lisogenik. Itu jawabannya. Itu jawaban dari cara Seperti itu modelnya. Yang dimaksud dengan pecahnya sel inang itu seperti itu. Bagaimana? Sudah paham? Paham? Ya, baik. Mereka sudah jelas tentang siklus litik, ya, pada tahap daur hidup virus. Baik, adik-adik sekalian, terima kasih banyak. Silakan kembali ke tempat duduknya. Daur litik pada siklus replikasi virus, ya. Yang pertama adalah fase penempelan, ya. Penempelan pada sel inang. Itu yang pertama. Dia lakukan penempelan pada sel inang. Oke, yang kedua, fase penetrasi. Menginjek atau menyuntikkan sel DNA atau RNA virus ke dalam sel inangnya. Yang ketiga adalah fase sintesis. Pembuatan salinan genom. Ya. Nah, yang kedua tentang siklus lisogenik. Oke, baik, adik-adik sekalian, silakan kelompok 2 untuk bahas tentang bagaimana siklus lisogenik pada tahap replikasi. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan definisi virus pada siklus lisogenik. Replikasi virus pada siklus lisogenik yang pertama tahapnya adalah pelekatan atau asosiasi. Pada bagian ini, virus melekat pada sel inang atau
Tapi disisipkan pada kromosom sel bakteri. Pada bagian yang keempat, kromosom yang telah tersisip protein mengadakan replikasi yang terjadi terus-menerus selama ada pembelahan sel. Pada bagian yang kelima, pada kasus yang jarang terjadi, protein dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk memasuki siklus litik. Jadi, proses siklus lisogenik ini dapat memiliki berbagai dampak pada inang. Selama periode dormasi, virus tidak menyebabkan penyakit aktif pada inang, tetapi provirus yang terintegrasi dapat membawa bahan genetik tambahan yang dapat mempengaruhi fungsi sel inang. Dan menurut kelompok kami, perbedaan siklus litik dan siklus lisogenik adalah pada siklus litik reproduksi virus yang pada akhirnya menyebabkan pecahnya sel inang atau host. Sedangkan pada siklus lisogenik reproduksi pada akhirnya tidak menyebabkan pecahnya sel inang, tetapi asam nuklear virus tersisip pada sel inang atau host. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan kami berikan. Ya, silakan. Kelompok 2 sudah beri kesempatan untuk kalian bertanya. Apa ada yang belum kalian pahami tentang proses siklus lisogenik? Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan dari kelompok 2 kepada kami untuk bertanya. Jadi pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika siklus lisogenik tidak ada dalam proses reproduksi virus? Dan itu menurut pemahaman kalian saja. Menurut kami, jika tahap replikasi virus pada siklus lisogenik tidak terjadi, maka otomatis reproduksi virus tidak akan terjadi. Karena virus itu awalnya juga dari siklus lisogenik, yaitu pelekatan atau adsorpsi, dan juga pada bagian yang keduanya juga penetrasi. Begitu juga dengan siklus litik. Jadi otomatis jika dalam replikasi virus tidak ada siklus lisogenik, jadi virus tidak bisa bereproduksi. Ada lagi? Oke, terima kasih atas jawaban dari kelompok 6. Tetapi apakah memang itu siklus lisogenik itu hanya akan berpengaruh pada siklus litiknya? Baik, terima kasih. Tentu siklus lisogenik mempunyai pengaruh terhadap siklus litik. Mengapa? Karena pada siklus lisogenik juga karena tidak mungkin kalau hanya pada siklus litik yang terjadi pada replikasi virus. Karena pada replikasi virus siklus lisogenik terdapat kedua tahap yang sama-sama dengan siklus litik. Jadi otomatislah siklus lisogenik mempunyai pengaruh terhadap siklus litik. Terima kasih atas jawabannya, dan jawaban itu tadi yang saya cari ya. Terima kasih juga, dan saya sangat bersyukur. Oke, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok. Silakan dulu. Baik. Anak sekalian, yang pertama tentang siklus litik dan siklus lisogenik ini pada tahap replikasi virus. Perlu dipahami bahwa virus dia menyuntikkan DNA atau RNA dalam sel inang ketika apa? Coba paham betul sebentar. Kenapa siklus litik dan siklus lisogenik ini ada? Saya jelaskan. Untuk siklus litik terjadi karena apa? Virus melakukan replikasi, memperbanyak diri. Ketika sel inang lemah, maka terjadi siklus litik. Ketika sel inang mengalami ketahanan yang cukup tinggi,
atau memiliki tingkat kekebalan jauh lebih besar daripada yang lemah ini, maka terjadi siklus lisogenik. Siklus lisogenik terjadi karena apa? Sistem kekebalan atau ketahanan sel inang itu sangat besar. Kesimpulan mengenai proses replikasi. Berdiri. Perbedaan dari replikasi virus dalam tahap siklus litik anisogenik adalah pada tahap atau siklus litik terjadi pemecahan sel inang atau mengalami lisis sedangkan pada tahap atau siklus lisogenik tidak terjadi pemecahan sel inang atau tidak mengalami lisis. Tetapi dalam siklus lisogenik ini sel inang akan memisahkan diri dari virus baru untuk menginfeksi sel inang berikutnya. Ada yang mau melengkapi? Ada lagi? Perbedaan siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus litik adalah siklus reproduksi virus yang pada akhirnya menyebabkan pecahnya sel inang. Sedangkan siklus lisogenik adalah siklus reproduksi virus yang pada tidak menyebabkan pecahnya sel inang, tetapi asam nukleat virus tersisi pada sel inang. Ya, itu perbedaan. Bagaimana dengan persamaannya? Apa yang sama dari kedua proses ini? Tahap pelekatan. Ya, silakan berdiri. Kesamaan dari kedua tahap ini adalah keduanya sama-sama mengalami tahap pelekatan, tahap penetrasi, dan tahap replikasi serta sintesis. Ya, terus. Ada lagi? Ya, baik adik-adik sekalian, kita sudah bahas tentang bagaimana proses replikasi virus dalam dua siklus, ya, yang terjadi pada siklus. Kalian sudah membahasnya, kalian sudah mengerti dan kalian sudah paham apa itu siklus litik, apa itu siklus lisogenik, dan juga bagaimana tahapan atau prosesnya. Namun sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, mungkin ada yang mau bertanya tentang apa yang kita bahas hari ini. Baik adik-adik sekalian, untuk tugasnya silakan kalian buat berdasarkan minat kalian tentang ini, kedua siklus replikasi virus ini. Buat dalam bentuk video kah, atau buat bentuk dalam bentuk portofolio kah, tentang kedua siklus ini tadi. Paham ya? Itu tergantung kalian. Yang terpenting minggu depan saya terima produknya, ya, produknya yang kalian buat. Kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri semua dengan doa. Ya. Terima kasih. Banyak kasih yang berdoa dan izinkan saya dengan video ini kepada Bapak syukur kami panjatkan sehingga pada pagi hari ini kami bisa menjadi seperti ini dan bisa. Ya Tuhan, sekarang kami mau istirahat. Selamat dan selamat pagi. Selamat siang baik, selamat siang apa kabar? Jadi terima kasih performanya tadi. Jadi bagaimana perasaan setelah kegiatan pembelajaran? Saat ini mungkin saya sedikit merasa nyaman karena memang hari ini saya menggunakan metode baru sehingga proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Peserta didik juga turut ambil bagian sebagai besar dengan kegiatan pembelajaran.
saya menilai apa yang saya lakukan hari ini, saya merasa saya jauh lebih nyaman ketimbang proses pembelajaran sebelumnya, karena mungkin terpengaruh karena metode mengajar yang mungkin sedikit berubah dari cara mengajar dari kemarin-kemarin. Sehingga akhirnya saya merasa saya jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Pada penggunaan metode yang kalau sebelumnya kita menggunakan metode sekarang, ketika Bapak menggunakan metode jauh lebih bagus dalam proses pembelajaran, berjalan proses pembelajaran. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Baik, mungkin yang pertama saya menilai demikian karena proses pembelajaran boleh dibilang terarah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak-anak atau peserta didik ketimbang yang sebelumnya itu. Boleh saya menyampaikan pengalaman saya? Baik, pertama Bapak sudah melakukannya tadi yang baik sesuai dengan proses pembelajaran, mulai dari awal peserta didik, dan juga dalam proses pembelajaran tadi sudah mengadakan aktif diskusi, memberikan kesempatan untuk menentukan, dan juga diberikan kesempatan untuk membuat konten dalam produk, kontennya dalam produk berdasarkan minat masing-masing. Itu sebenarnya pembelajaran diferensiasi. Bagaimana menurut Bapak mendengar ini? Bagi saya ini satu ujian yang mungkin menjadi bahan refleksi saya untuk selalu memotivasi diri jauh lebih baik di hari-hari ini pertemuan. Itu yang saya sampaikan tadi bahwa pertahanan itu, namun kemudian saya melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan, misalnya tadi saat Bapak membagi kelompok, sebenarnya seharusnya membagi kelompok itu lebih efektifnya kecil. Terus yang berikutnya saat Bapak sebenarnya harus memberikan motivasi kepada anak supaya mereka aktif untuk melaksanakan pertanyaan. Terus yang berikutnya kalau proses pembelajaran yang dilakukan itu kita guru hanya memberikan pertanyaan, memberikan kesempatan untuk peserta didik menjawab sesuai dengan pemahaman mereka, benar atau salah itu mereka. Terus yang berikutnya mungkin tadi sebenarnya awal harus perjumpaan, setidaknya Bapak sudah melakukan juga tadi pada akhir pembelajaran. Sebenarnya yang harus perlu dilakukan dalam proses pembelajaran. Ya, bagaimana menurut pendapat Bapak? Benar sekali, mungkin hanya karena kondisi yang mungkin tidak mendukung untuk itu, karena memang proses pembelajaran sedikit agak lambat karena juga saya lupa untuk menggunakan mempersiapkan berdoa, tapi setidaknya itu tidak bisa kecepatan untuk saya, setidaknya ke depan untuk memulai pembelajaran harus dilakukan dengan kuat. Jadi sudah Bapak sampaikan bahwa ini nanti bisa kita kesempatan pada hal yang menjadi kekurangan. Saya kira seperti itu. Jadi apa yang ingin terbayang dalam pikiran Bapak untuk meningkatkan performa di area ini? Yang pertama, saya harus setidaknya apa yang menjadi masukan atau penilaian yang Bapak lihat selama saya mengajar untuk
kegiatan pembelajaran selanjutnya, saya berkolaborasi apa yang menjadi kelemahan saya dengan apa yang harus saya capai di pembelajaran berikutnya, sehingga dari kekurangan saya yang saya lakukan pada hari ini saya rubah untuk setidaknya jauh lebih nyaman dari yang saya lakukan. Pada intinya untuk mengisi kekurangan selama ini Bapak mengambil inisiatif untuk kolaborasi bukan dengan dikasih jalan itu jauh lebih bagus. Jadi kolaborasi itu hal yang dalam arti praktik baik itu harus dilakukan dalam meningkatkan kompetensi kita sebagai seperti itu. Selanjutnya adalah bagaimana Bapak menilai dalam proses tadi? Dalam prosesnya tadi, seperti yang saya bilang tadi, proses pembelajaran, karena memang dengan metode yang baru yang saya lakukan ini, setidaknya anak-anak dari yang tidak aktif menjadi aktif, sehingga saya juga apa yang mereka belum pahami hanya 1-2 itu yang saya berikan kepada mereka, tetapi bagi saya hari ini jauh lebih baik daripada hari yang kemarin. Sehingga anak-anak saya rasa potensi yang mereka miliki mereka sudah mulai bisa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Apa yang saya kasih mereka terima dengan baik, apa juga yang teman kasih kita saling berkolaborasi sehingga tujuan dari pembelajaran itu bisa dicapai. Terima kasih pengalaman tadi yang dimiliki oleh Bapak sendiri dalam proses pembelajaran tadi. Terima kasih Pak In. Jadi hari ini telah melakukan yang terbaik. Mudah-mudahan kedepannya dapat dipertahankan apa yang menjadi suksesan Bapak hari ini dan akan dilanjutkan di hari mendatang. Kolaborasi itu salah satu solusinya, berbagi praktek baik dengan kawan-kawan guru atau teman-teman sejawat. Itulah dengan cara itulah kita sebagai guru untuk meningkatkan kompetensi kita ke depan. Terima kasih banyak Pak In. Terima kasih banyak Pak In. Sekali lagi saya sama pandang praktik dari Pak Kanis menyampaikan ucapan terima kasih, saya apresiasi. Jadi pasca observasi ini menurut saya sudah luar biasa. Ini coaching yang sudah disampaikan oleh Pak Kanis sudah luar biasa. Terima kasih untuk partisipasinya karena sudah membantu berkaitan dengan modul 3 pasca observasi, mulai dari observasi, kemudian mulai dari observasi sampai dengan pasca. Ini sudah luar biasa. Semoga kolaborasi yang sudah disampaikan tadi ini akan bermakna dan berdampak. Itu saja. Tetap semangat. Jangan lupa untuk saling berbagi. Terima kasih sekali lagi.